Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya dengan Mbak Bunga ya namanya ya. Iya. Oke. Gimana Mbak hari ini belajarnya lancar apa enggak di sekolah? Lancar Pak, alhamdulillah. Oh iya siap. Kalau boleh tahu asalnya Mbak Bunga ini dari mana ya? Dari Kaliwates Pak, dekat sekolah sini tuh. Oh gitu. Ya ya. Ya, Mbak Bunga ini sudah kelas berapa ya? Kelas 2 Pak, kelas 2 IPA. Kelas 2 IPA ya. Kelas 2 IPA. Kenapa sih Pak kok bisa ngambil jurusan IPA dulu? Ya karena saya tertarik aja Pak untuk mempelajari sains. Kayak gitu. Gitu ya Pak. Tertarik ke IPA karena tertarik ya. Ngambil jurusan itu karena tertarik ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu hobi Mbak apa ya? Kalau hobi banyak sih Pak, saya suka masak, menyanyi, olahraga saya suka badminton, voli, kayak gitu Pak. Gitu ya. Wah banyak juga ya hobinya Mbak. Ya, banyak Pak, lumayan. Tapi kalau yang paling sering Mbak kerjain itu hobi yang mana sih Pak? Badminton Pak. Oh di badminton. Gitu ya, banyak waktu luangnya berarti ya Mbak di rumahnya ya. Baik, ada yang mau diceritain Mbak, kenapa kok Mbak ini bisa kesini gitu? Jadi sebenarnya gini Pak, saya kan di sini posisinya murid baru. Saya murid pindahan dari SMA Cendekia. Nah, saya dengar-dengar SMA ini sama SMA Cendekia itu agak bermusuhan gitu Pak. Jadi ada kontras antara sekolah ini sama sekolah saya yang lama. Jadi teman-teman di sini tuh ada pandangan kalau anak-anak dari SMA Cendekia itu anak-anak yang buruk, anak-anak yang harus dimusuhi kayak gitu Pak. Sedangkan saya nggak tahu hal-hal kayak gitu ya Pak, karena pandangan-pandangan kayak gitu di SMA saya yang dulu itu sebenarnya ada, cuman mengarah ke anak yang geng-gengan gitu Pak, anak-anak yang ngelakuin teror, ya emang anak-anak yang suka rusuh lah di sekolah. Sedangkan saya nggak ikut-ikutan sama anak-anak kayak gitu. Jadi bisa dibilang saya anak yang pendiam waktu di SMA Cendekia. Nah setelah saya pindah ke sini, saya dapat label anak yang disamakan kayak SMA yang saya ketahui dulu. Jadi saya dikira membuat onar, banyak kerusuhan kayak gitu itu Pak, padahal enggak. Jadi saya di sini nih saat saya pindah dari SMA saya yang dulu itu sering dapat kayak ancaman, terus bullying gitu Pak. Kadang saya didorong dari belakang, saya suka dipukul kayak gitu Pak. Sampai ada yang pukul juga ya berarti ya. Iya Pak. Saya nggak tahu itu cuma iseng atau bagaimana, tapi kalau bercanda menurut saya keterlaluan sih Pak kalau kayak gitu. Gitu ya Pak. Gitu ya Pak. Oke. Terus kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Mbak itu digituin sama teman-temannya? Dari saya mulai masuk itu 1 minggu biasa aja ya Pak. Masih gitu. biasa aja 1 minggu, nggak ada apa-apa. Setelah minggu berikutnya ini, saya kan pindah dari SMA saya itu hampir 2 bulanan di sini Pak. Jadi hampir setiap hari saya dapat kayak ancaman, tiba-tiba ada surat di meja saya, terus barang-barang saya diberantakin. Ya banyak lah Pak ancaman-ancaman kayak gitu dari teman-teman kelas. Gitu.
di minggu pertama itu sih masih ya. Masih baik-baik aja Pak, karena emang mungkin sungkan kali ya. Tapi saya nggak tahu juga motifnya itu sebenarnya apa. Apa emang karena dendam dari saya bawa sekolah saya yang dulu, karena alma mater saya yang dulu, atau bagaimana saya kurang tahu juga ya Pak. Kalau motif pribadi sebenarnya kayaknya enggak sih, karena ya saya anak baru, mereka masih nggak terlalu kenal saya, dan saya nggak punya masalah lah sama mereka. Kalau saya pikir itu emang karena labeling dari itu sih, dari sekolah mbaknya yang dulu ya. Iya, salah paham aja mungkin. Terus untuk selanjutnya mbaknya itu pengennya kayak gimana sih dari sebenarnya dari kejadian itu, pengennya mbak itu gimana, maunya mbak? Saya pengennya ya hidup normal aja lah Pak, kayak sekolah dengan nyaman, belajar dengan nyaman, kayak gitu aja, kayak dianggap sebagai anak biasa aja lah, nggak usah terlalu disudutkan kayak gitu. Ya pengennya saya kayak gitu ya, karena saya kan anak baru juga ya Pak, masih nggak kenal anak-anak sini, karena itu cuma anak satu dua. Saya menghormati dengan kemauannya Mbak tadi, kepengenan keinginannya Mbak tadi memang pada wajarnya begitu. Pada ketika sudah di sekolah kan, kita nih misal siapa yang mau kalau kita tidak dianggap ataupun bisa dikatain atau begitu. Apa kan sama orang nggak mau gitu ya. Saya memahami Mbak dengan keadaan Mbak yang bisa dibilang lah mengalami kesulitan pada pada sekarang ini. Dari kayak misalnya contoh kasusnya Mbak kan mengalami bullying ini kan ya. Gitu ya. Saya paham dengan mbaknya dengan mengalami ini kesulitan karena sikap dari teman-temannya. Terus untuk saya ingin Mbak tahu ya, kalau bahwa saya ini juga mendukung loh Mbak, mbaknya terkait kesulitan yang Mbak alami ini gitu, yang Mbak hadapi sekarang ini. Kan mbaknya ini mengalami bullying, tenang saja kok, saya Mbak gitu untuk menyelesaikan permasalahan mbaknya. Saya siap untuk menyelesaikan permasalahan mbak ini sampai tuntas, sampai mbak merasa sudah cukup ataupun lega gitu Mbak. Oke, selanjutnya Mbak kalau boleh tahu sih Mbak, Mbak ini ada berapa saudara ya? Saya 3 bersaudara Pak, saya anak kedua. Oh, anak kedua ya. Boleh tahu pekerjaan orang tua di rumah itu apa saja ya Mbak? Ayah saya itu kerja di ini Pak, di kantornya Microsoft. Terus kalau ibu saya guru Gitu. SD. Oh, ala pekerja semua ya orang tuanya ya. Kalau bisa saya boleh tahu terkait permasalahannya Mbak barusan, terkait permasalahannya Mbak barusan, apakah permasalahan itu sangat mengganggu ya Pak dalam belajar Mbak, terus kayak waktu hari-hari Mbak gitu, apa sangat mengganggu sih Mbak Bunga? Mengganggu Pak, cukup mengganggu. Bahkan bisa dibilang sangat mengganggu Pak, karena saya ke sekolah kan tujuannya untuk belajar ya. Belajar
belajar dengan kondisi yang tenang, yang nyaman. Tapi di sini saya nggak mendapatkan hal itu Pak. Jadi saya dibully gini malah jadi nggak enak belajarnya, nggak bisa fokus, nggak bisa beradaptasi sama lingkungan kayak gitu ya. Gitu ya Pak. Baik, monggo Pak diminum dulu airnya Mbak, biar agak rileks. Udah Pak. Iya, Pak. Saya percaya Mbak, bahwa Anda Mbaknya ini mengatasi permasalahan yang sedemikian itu mungkin dari anunya saya ya, perasaannya saya saja itu bisa Mbak itu menyelesaikannya gitu. Contohnya dari permasalahan tersebut, Mbaknya kan telah pasti nih Mbak kayak mempunyai permasalahan sebelumnya kan gitu kan ya. Tentunya Mbak juga bisa kok, dan bisa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya juga yakin Mbaknya juga bisa kayak gitu juga. Tentunya juga dampingan dari saya kok Pak gitu. Untuk selanjutnya kayak Mbak itu perlu saran apa gitu, bisa terus komunikasi dengan saya ya Mbak. Iya, Pak. Jadi begini Pak, sebenarnya saya ada keinginan pengen pindah kelas gitu Pak, atau pindah bagaimana ya Pak, saya juga bingung untuk mengatasinya. Ini cuma keinginan saya saja ya, antara pindah kelas atau mungkin Bapak bisa berbicara baik-baik gitu ke anak-anak yang membuli saya gitu, atau mungkin diarahkan secara langsung anak-anaknya tuh gimana gitu Pak, karena ini kayak mengganggu banget gitu Pak. Oke, siap. Pasti kalau itu Mbak, pasti sama saya itu akan tak panggil dulu sama anaknya, itu tak tanyain kok bisa gitu. Kalau boleh tahu anaknya itu yang paling sering untuk membuli Mbak itu siapa ya? Kalau saya boleh sebut nama ya Pak, dari yang laki-laki itu biasanya yang sering dorong saya dari belakang itu ada Raffi, gitu. terus Tegar. Itu ya? Itu sering Pak kayak gitu. Kalau yang lainnya kayak cuma ngejek-ngejek gitu Pak, tapi kayak gitu kan nggak enak juga ya. Raffi dan Tegar ya? Ya, kalau yang perempuan ini saya taunya Tia, terus Leni itu juga sering Pak kayak gitu. Kayak sering nyembunyiin barang saya, terus tiba-tiba nyenggol saya dari depan, terus tiba-tiba mukul saya nggak tahu apa-apa tiba-tiba dipukul kayak gitu itu Pak. Dan itu kejadiannya pasti setiap hari ya Mbak, di sekolah, di kelas gitu ya? Hampir setiap hari pas waktu istirahat Pak. Jadi kan kalau jam pelajaran pastinya ada guru kan ya. Itu sebenarnya saya juga sering dapat bullying Pak waktu ada guru. Pun waktu ada mata pelajaran? Iya Pak, depan saya kan Tia, saya duduk di bangku kedua, jadi depan saya itu Tia tuh waktu pelajaran itu sering kayak ngambil pensil saya, sering ngambil buku saya, tiba-tiba disembunyikan, kayak gitu itu Pak. Ya sebenarnya memang jahil itu, tapi kok setiap hari jadinya kayak itu udah termasuk bullying nggak sih Pak kalau kayak gitu? Iya. Sebenarnya itu juga termasuk juga Pak, apa yang menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap orang lain itu kayak sebenarnya memang tidak termasuk bullying. Itu kembangnya kan sudah merasa gak nyaman kan tadinya kan ya kan? Iya. Dan itu memang perlu ditindaklanjuti Mbak. Tenang saja untuk permasalahannya itu dengan nama-nama yang tadi Mbaknya tenang,
untuk selanjutnya saya akan urus untuk permasalahannya ini. Dan tentunya terima kasih Mbak tadi juga informasinya dengan nama-nama tadi. Nah, dengan demikian kan saya juga tahu tuh mana aja anak yang perlu diperbaiki sikapnya gitu, dibenahi. Juga saya juga terima kasih kepada Mbaknya gitu. Untuk itu kayak Mbaknya itu sebelumnya kalau di sekolah yang sebelumnya Mbak juga merasa kayak ada rasa bullying gitu? Enggak, Nggak Pak. ada ya? Kalau sekolah sebelumnya enggak. Soalnya kan ya sama-sama anak sana ya, Pak. Kayak bergaul biasa, terus ya belajar main bareng biasa. Saya masuk sini kan bullyingnya karena karena identitas saya dari SMA saya sebelumnya. Jadi dianggap musuh gitu. Kan maaf ya Pak, anak-anak sini tuh nganggep SMA saya sebelumnya itu musuh, jadi mereka juga menganggap anak-anak dari SMA-nya itu musuhnya juga Pak. Padahal sebenarnya ya mungkin ada yang memang benar musuh karena genggengan itu. Itu cuma sebagian kecil dari Sekolah tersebut ya, ya, Pak? bahkan sebenarnya anak genggengan itu di sekolah saya sebelumnya itu nggak disukai juga Pak, karena emang bikin gaduh terus di sekolah. Ya, bikin rusuh terus. Di sini malah dipandangnya semua anak di sekolah saya yang dulu itu orangnya bikin gaduh, bikin rusuh kayak gitu. Padahal cuman anak-anak geng-gengannya aja yang kayak gitu. Gitu ya, Mbak. Nggak pas keseluruhan di sekolah tersebut ya sebenarnya ya. Oke, Mbak. Kalau saya boleh kasih saran untuk langkah Mbak selanjutnya, ya tadi Mbaknya juga kan ada kemauan pengen pindah kelas atau apa. Mungkin untuk itu ditahan dulu mungkin itu Mbak. Coba untuk sekarang ini untuk selanjutnya Mbak perbaiki lagi, sebenarnya sudah bukan perbaiki, Mbaknya sudah tinggal aja sikapnya biasa saja, tidak perlu memperbaiki. Mbaknya kok sudah bagus kok untuk sikapnya, tetap tidak melawan untuk mereka, itu sudah bagus gitu. Mbak perlu cuma ke teman-temannya itu lebih ya dianggap enjoy aja sih Mbak gitu. Anggaplah mereka itu meskipun sebenarnya cemoohan ya, anggap saja dia kayak angin yang lewat gitu loh Pak. Gitu, bisa digituin aja untuk sementara ini gitu, untuk kedepannya. Dan juga yang kedua itu anggap saja kayak masalah ini hanya hal sepele Pak gitu, tidak masalah yang sangat besar, anggaplah gitu aja di pikirannya Mbak itu, bukan gitu, biar tidak terbebani lah Mbak gitu. Dan yang terakhir kayak Mbak itu juga sering ngumpul bukan sering ngumpul jagungan terus cobalah sesekali nimbrung nih sama teman-temannya Mbak di kelas gitu, perbaikilah dikit demi sedikit, siapa tahu kan dari itu juga bisa menimbulkan rasa kayak kasih sayang dan juga rasa kepercayaan kepada Mbaknya gitu. Dan untuk kasus ini saya akan juga
berbicara Pak dengan teman-teman yang tadi, kan itu kan yang pada saat ini yang paling parah untuk mengganggu mbaknya kan gitu ya. Iya, Pak. Oke, siap. Oke, mungkin ada lagi mbak keluhannya mbak di selain itu. Sudah sih Pak, cuma itu aja. Saya cuma minta tolong anak-anak itu. Ya sebenarnya bukan cuma anak-anak itu ya Pak. Semisal mungkin anak-anak lain dari kelas lain, saya kan juga nggak tahu. Misal ada yang beranggapan saya punya pikiran sama kayak anak-anak itu, mohon dikasih tahu ya Pak, kayak diluruskan gitu. Karena saya juga kewalahan gitu Pak kalau menghadapi anak yang banyak kayak gitu. Terus saya di sini kan juga cuma siswa ya Pak, nggak punya wewenang. Kalau Bapak kan guru di sini ya, apalagi guru BK. Jadi bisalah menasehati teman-teman yang punya pemikiran kayak gitu. Jadi saya benar-benar minta tolong ya Pak. Oke, siap. Baik mbak, untuk itu saya siap juga untuk membantu mbaknya agar masalah ini tetap dirasa mbak itu sudah selesai. Ya, oke. Untuk selanjutnya mbak ini setelah melaksanakan kegiatan ini, oke, terus kalau sudah nggak ada ya, nggak ada yang hal lagi, hal yang lain lagi ya Pak dari permasalahan yang Pak ya tadi ya. Sudah Pak, menurut saya ya cukup Pak. Saya terima kasih Bapak memberi pengarahan ke saya. Saya juga terima kasih Bapak mau membantu saya buat mengatasi anak-anak yang tadi memberi saya. Saya yang mohon bantuan Bapak karena memang cuma Bapak yang bisa mengatasi anak-anak itu. Karena saya nggak punya wewenang Bapak di sekolah sini. Karena saya juga anak baru. Saya pengen berinteraksi dan belajar kayak anak-anak pada umumnya Pak. Gitu ya. Itu memang haknya Mbak kan gitu ya. Iya. Saya ya terima kasih penjelasannya Bapak cukup rinci. Saya bisa memahami bagaimana pendapat Bapak dan saran Bapak. Saya terima kasih. Terus untuk selanjutnya apa sih Mbak kalau boleh tahu setelah Mbak melaksanakan bimbingan konseling ini, apa sih Mbak yang Mbak dapat, Mbak yang apa sih yang Mbak rasakan setelah melaksanakan ini sih Mbak, kalau boleh tahu apa? Saya sendiri merasa lebih lega ya Pak, karena bisa bercerita pada orang yang bisa membantu saya. Saya harapkan saya bisa membantu saya. Saya sedikit lega. Terus kalau begini saya merasa punya itu Pak, kayak dilindungi dari orang-orang yang berwenang di sekolah sini. Karena kadang kalau saya cerita ke guru ini, guru kan cuman mengajar ya Pak. Kadang terlalu sibuk untuk mengatasi anak-anak yang bisa dibilang nakal gitu lah Pak. Kadang kan terlalu sibuk gitu. Jadi ya mungkin diperingatkan, cuman nggak sampai diperhatikan dan benar-benar bisa merubah mereka untuk lebih baik gitu. Kadang enggak Pak. Ya saya mohon bantuan Bapak lah, karena memang cuman Bapak sepertinya yang bisa gimana ya, bisa menasehati anak-anak itu secara baik gitu Pak. Gitu ya. Ya siap.
Mbak. Oh gitu ya, berarti Mbak sudah agak lega gitu ya. Ya, Jadi, agak lega. Karena saya mau cerita ke orang tua ini takut Pak. Takut itu karena takut membebani orang tua saya. Orang tua saya sudah cukup sibuk di pekerjaan mereka, terus di rumahnya juga capek. Ya kadang saya cerita, cuman nggak pas cerita yang buruk-buruknya, cuma cerita baik-baiknya gitu. Cuman ya kalau kayak gini saya nggak berani cerita karena memang takut membebani orang tua saya. Ya, orang tua saya udah berjuang, udah berusaha buat menyekolahkan saya. Masa saya masih nggak kerasan di sekolah ini kan nggak enak juga ya Kak. Kayak gitu. ya Mbak, oke siap. Oke Mbak, saya terima kasih Mbaknya sudah menyampaikan permasalahan apa yang menjadi apa ya, ketidaknyamanan yang membuat Mbak itu kayak apa ya, terganggu lah ya gitu ya dalam untuk belajarnya. Terima kasih juga sudah Mbak menyampaikan dengan juga rinci. Dan untuk selanjutnya saya akan apa ya, kayak selanjutnya saya akan menindaklanjuti Iya Pak. kasus ini. Mbaknya juga tenang saja, juga mbaknya sudah tinggal apa ya, percaya diri lagi, mau hubungan dengan teman-temannya meskipun tidak tidak langsung gitu, cuma dikit-dikit boleh dia mau. Selanjutnya saya akan menindaklanjuti. Oke, mungkin sudah yang mau disampaikan lagi Mbak? Sudah Pak, sudah cukup buat saya Pak. Ya, bentar lagi nih sudah mau jam jam pulang kuliah apa sekolah ya. Iya Pak, iya. Ya sebentar lagi pulang ini saya menunggu jemputan dari ibu karena ya yang antar jemput ibu saya. Ya saya menunggu di luar biasanya Pak. Dijemput sama ibu ya. Ya. Alhamdulillah kalau gitu. Sudah Mbak, saya anggap untuk sesi atau konseling yang sekarang ini sudah cukup, saya cukupkan saja. Dan apabila ada permasalahan untuk yang terkait dengan ini juga Mbak selalu konfirmasi lagi ke saya gitu ya. Mbak, sama-sama. Mungkin itu saja dari saya Mbak. Apabila ada salah kata yang dan juga kata-kata yang cukup ada yang bisa menyinggung Mbak, ya mohon maaf, kan itu kan juga saya juga manusia gitu, tidak luput dengan salah dan dosa. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.